Belasan warga meninggal dunia dan puluhan lainnya hilang akibat banjir di Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Artis FTV Hana Hanifah meminta maaf atas kasus dugaan prostitusi yang melibatkan dirinya. Usai pencarian selama 5 hari, jenazah artis serial Glee Naya Rivera akhirnya ditemukan. Halo, selamat pagi pemirsa. Kami hadir kembali dalam News Pagi, melengkapi informasi Anda pada pagi hari ini. Selain 3 berita utama tadi, kami punya informasi penting lainnya, diantaranya dari dunia olahraga. Mimpi Manchester United menembus 4 besar klasemen Liga Premier Inggris terhambat usai ditahan imbang Southampton 2-2. Bersama saya Gede Satria, inilah News Pagi selengkapnya. Ya pemirsa, ratusan warga korban banjir di Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan hingga Selasa malam masih mengungsi di sejumlah lokasi. Dengan penerangan seadanya, warga mengungsi hingga waktu yang belum ditentukan. Di lokasi pengungsian ini terdapat 700 kepala keluarga yang mengungsi. Mereka terdiri dari wanita, lansia, dan anak-anak. Dengan menggunakan penerangan lilin, warga menempati lokasi pengungsian. Untuk membantu korban banjir, petugas BPBD setempat mengerahkan bantuan penerangan sementara. Bantuan makanan juga masih mengalir kepada korban banjir. Lagi dek, suap adeknya dek, suap adeknya. Suap. Ya, hingga Selasa sore petugas gabungan telah menemukan 15 korban jiwa akibat banjir di Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Para korban tersebar di sejumlah rumah sakit dan puskesmas. Hingga Selasa sore, sebanyak 15 korban jiwa banjir bandang di Luwu Utara, Sulawesi Selatan telah ditemukan petugas gabungan. 10 jenazah korban berada di Rumah Sakit Kota Masamba, 4 di Puskesmas Sabang, dan 1 jenazah telah diambil pihak keluarga. Usai banjir yang melanda Desa Randa dan Kecamatan Masamba Senin kemarin, jalanan dan permukiman warga masih porak-poranda dan tertutup lumpur. Evakuasi terhadap warga yang terjebak juga terus dilakukan. Hampir hari-hari, tapi hari ini yang sangat parah dan banyak korban jiwa. Ada korban memang? Iya, kalau korban. Di kampungnya sendiri Bu ada korban Bu? Iya, ada. Itu berapa orang kira-kira? Belum tahu, tapi sudah dengar sudah banyak yang hanyut. Bawa arus. Ada yang hilang Bu? Ada banyak yang hilang, banyak yang belum tidak ditemukan. Jaringan telepon dan listrik di kawasan ini masih terputus akibat banyaknya tiang listrik yang tumbang. Kondisi ini membuat warga semakin sulit mencari kabar keluarganya yang hilang. Dari Luwu Utara, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan. Ya pemirsa, banjir bandang menerjang 2 wilayah di Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan pada Senin malam. Banjir disebabkan curah hujan tinggi dan sungai yang meluap sehingga merendam ribuan rumah. Hujan deras di wilayah Luwu Utara, Sulawesi Selatan kemarin malam membuat banjir merendam ribuan rumah, terutama di wilayah Masamba dan Bayubunta. Curah hujan tinggi membuat sungai Masamba dan sungai Rada meluap pada dini hari sehingga memperparah banjir. Banyak warga terjebak di rumah, bahkan ada yang meminta pertolongan melalui media sosial untuk dievakuasi. Banjir bandang akibat sungai meluap juga menghanyutkan sejumlah rumah dan pohon-pohon tumbang. Petugas BPBD segera mengevakuasi warga, terutama yang tempat tinggalnya berada di dataran rendah. Beberapa warga hilang dan belum ditemukan. Akses komunikasi yang putus membuat warga kehilangan kontak dengan keluarga. Dari Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan. Sementara itu banjir di Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat merendam belasan ribu rumah warga. Namun ancaman banjir belum berakhir karena curah hujan masih tinggi.
Masyarakat Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat masih terus bersiaga dengan ancaman banjir susulan mengingat curah hujan masih tinggi. Selain rumah warga, sejumlah jalan protokol serta fasilitas umum ikut terendam banjir. Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 14.790 rumah warga terendam banjir dan 12.652 kepala keluarga terdampak banjir. Rata-rata itu semua itu. 14 ribuan. 14.000 rumah terendam. Rata-rata terendam semua. Cuma kan ada yang berdampak mereka tidak bisa aktivitas. Biasanya kan hanya sini tetap terendam deh rumah kalaupun kena air tetap terendam deh. Sementara itu, pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mulai menyalurkan bantuan kepada pemerintah daerah untuk disalurkan kepada korban banjir. Bantuan yang diberikan berupa 19 ton beras, makanan siap saji, perlengkapan tidur, pakaian bayi, serta sejumlah bantuan lainnya. Dari Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat, Gusti Edi, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Razia penyakit masyarakat di Kota Jambi mendapati 7 remaja yang diduga sedang menggelar pesta asusila di dalam kamar hotel. Dalam razia itu, petugas menemukan alat kontrasepsi hingga obat kuat. Empat pria dan 3 perempuan yang masih di bawah umur ini tertangkap basah saat berada dalam kamar hotel di Kecamatan Pasar, Kota Jambi. 7 remaja ini diduga akan berbuat asusila karena ditemukan alat kontrasepsi dan obat kuat di dalam kamar yang mereka sewa. Selain merazia hotel kelas melati, petugas juga mendatangi tempat hiburan malam dan menjaring pelajar yang tengah menikmati minuman keras. 37 orang bukanlah sedang melaksanakan pesta seks, tetapi 37 orang hasil penjaringan kami di saat melihat daripada relaksasi kemasyarakatan dan relaksasi ekonomi, mereka belum melaksanakan asusila. Walaupun kita temui diduga indikasi. Para pelajar yang terjaring razia ini didata dan diberikan pembinaan sebelum diserahkan kepada orang tua masing-masing. Dari Kota Jambi, Adrianus Susandra, iNews melaporkan. Seorang pemuda babak belur dihakimi warga usai tertangkap tangan melecehkan beberapa anak di bawah umur di kawasan Menteng, Jakarta. Polisi langsung menangkap pelaku dan menggiringnya ke kantor polisi. Polisi menangkap seorang pelaku pelecehan seksual terhadap sejumlah anak di bawah umur di Menteng, Jakarta Pusat. Pelaku ditangkap saat dihakimi warga yang sedang emosi. Mulanya, aksi pelaku diketahui orang tua salah satu korban. Kemudian pelaku pun babak belur dianiaya warga. Awalnya tadinya mau diajak ke masjid, katanya sih dia mau pipis anterin deh, anterin yuk kak, kata gitu. Abang mau pipis, kata gitu. Kalau ke anak saya 2 kali pak, mau kesempatan 2 kali, hari ini nih yang kedua kalinya. Pelaku mengaku mengajak korban ke gang sempit di permukiman warga dan melampiaskan nafsu bejatnya. Aksi ini bukan pertama kali dilakukan. Pelaku kini ditahan polisi untuk diperiksa lebih lanjut. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Seorang pria 45 tahun diringkus polisi karena menikahi seorang gadis yang baru berusia 12 tahun. Pelaku langsung ditetapkan sebagai tersangka. Aparat kepolisian Polresta Banyuwangi, Jawa Timur menetapkan NW sebagai tersangka tindak pidana pencabulan terhadap SW, seorang gadis 12 tahun yang dikabarkan telah dinikahi secara siri beberapa minggu lalu. Kasus yang terjadi di Dusun Kerajaan Banyuwangi, Jawa Timur ini terbongkar setelah ramai menjadi perbincangan warga sekitar. Mendengar kabar tak lazim tersebut, orang tua korban langsung melaporkan kejadian tersebut kepada perangkat desa setempat yang diteruskan ke Polsek Silir Agung, Banyuwangi, Jawa Timur. Kami Satreskrim Polresta Banyuwangi menerima pelaporan terkait dugaan tindak pidana pencabulan dan persetubuhan terhadap anak di daerah Silir Agung. Kemudian kita tindak lanjuti dengan pemeriksaan saksi-saksi dan telah menetapkan 1 orang tersangka. Saat ini masih dalam proses pendalaman.
Tersangka menjalani pemeriksaan polisi atas nikah siri terhadap gadis 12 tahun tersebut. Polisi juga memeriksa sejumlah saksi. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eris Utomo, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang janda di Pangkal Pinang, Bangka Belitung punya cara unik untuk menjual rumahnya agar cepat laku. Melalui media sosial, ia menjual rumah siap huni berikut pemiliknya. Meta Kanzul, janda berusia 30 tahun ini mendadak viral setelah mengunggah rumahnya yang akan dijual ke grup di media sosial. Unggahan itu viral lantaran dirinya menjual rumah sambil memposting data dirinya. Akibatnya wanita yang tinggal di Desa Air Mesu, Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini banyak mendapat telepon, mulai dari yang sekedar menanyakan seputar jual beli rumah maupun bertanya tentang jodoh. Kriteria gitu kan, mau ta'aruf nggak mbak, ya tujuan mau, aku bilang gitu kan, ya apa kriterianya, ya aku jelasin apa kriteria, itu aja sih dari sih. Tapi kalau yang chatnya yang maksudnya yang nggak jelas, tidak aku gubris gitu. Tapi kalau nanyanya sopan, mbak kriterianya apa, terus tanya rumah juga kan, berapa itunya ukuran rumahnya mbak gitu kan. Peristiwa serupa juga pernah terjadi di Solo, Jawa Tengah tahun 2016 silam. Saat itu seorang wanita juga menjual rumah miliknya sendiri berikut penghuninya. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan. Presiden Joko Widodo mengajak seniman tanah air mencegah penyebaran COVID-19. Kami akan kembali dengan informasi lengkapnya.